Teman-teman pencinta materi-materi atau pengetahuan sejarah. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Bagi teman-teman yang masih duduk di sekolah menengah atas atau menengah kejuruan, semoga video ini bisa sedikit menambah wawasan teman-teman semua. Selamat mendengarkan. Langsung saja, sebelum kita membahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, atau teori-teori yang menyatakan masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu perkembangan Hindu dan Buddha khususnya di negara asal munculnya, yaitu India. Kita bahas tentang munculnya agama Hindu. Hindu adalah agama tertua di dunia yang menurut para ahli, akar penyebarannya sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Agama Hindu lahir di sepanjang lembah sungai Indus yang sekarang masuk wilayah India Barat dan Pakistan. Sebagai agama yang pertama kali ada di dunia, cukup sulit untuk menelusuri kapan agama Hindu lahir di India. Para ahli memperkirakan bahwa sejarah perkembangan agama Hindu di India dimulai antara 2300 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi. Sejarah agama Hindu dimulai di saat masuknya bangsa Arya ke India. Nama Arya memiliki arti bangsawan atau tuan. Berasal dari bahasa Parsia dan India. Dan bangsa ini berasal dari Asia Tengah, lalu masuk ke India pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Melalui Celah Khyber. Celah Khyber adalah sebuah lokasi yang berada di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Sekarang yaitu gerbang barat laut tembok pegunungan Himalaya, dan merupakan satu-satunya jalan pintas pintu masuk ke India. Penduduk asli bangsa India adalah bangsa atau suku Dravida, yang populasinya kebanyakan di India Selatan. Bangsa Dravida dahulu terkenal dengan peradaban yang diciptakannya, yaitu peradaban India kuno atau peradaban lembah sungai Indus. Peradaban sungai Indus diperkirakan sudah ada sejak 2500 sebelum Masehi. Peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh bangsa Dravida berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Bangsa Dravida menuturkan, bangsa dari rumpun Dravida, yang mayoritas populasinya bisa ditemukan di India Selatan, mendiami wilayah di India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Maladewa, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Bangsa Dravida telah mengembangkan kebudayaan yang maju yaitu kebudayaan Sungai Indus dan Mohenjo-daro. 2600 sebelum Masehi. Untuk peradaban Sungai Indus dan Mohenjo-daro akan kita bahas di video lainnya. Kita lanjut lagi dengan sejarah munculnya agama Hindu. Kedatangan bangsa Arya mendesak bangsa Dravida ke bagian selatan India. Sementara sebagian Dravida lainnya ada yang tinggal dan bercampur dengan bangsa Arya. Percampuran kebudayaan bangsa Dravida dan Arya inilah yang akhirnya melahirkan agama Hindu 1500 sebelum Masehi. Setelah bercampur, bangsa Arya menguasai wilayah yang dulunya dikuasai oleh bangsa Dravida. Bangsa Arya menguasai wilayah lembah sungai Indus. Singkat cerita, mulai dari sinilah konsep Tuhan atau beragama. Bangsa Arya berhasil memperkenalkan konsep Brahma, yaitu konsep kepercayaan yang diwujudkan kekuatan roh-roh pada dewa-dewa, termasuk konsep sistem kasta sampai sekarang, seperti Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Berikutnya kita bahas tentang ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, ada konsep ajaran beragamanya, disebut Pancasada. Adapun pembagiannya diantaranya, pertama Brahman, percaya akan adanya Sang Hyang Widi. Kedua Atman, yaitu percaya akan ada roh yang suci. Ketiga Karma atau Karma Pala, yaitu percaya akan adanya perilaku sebab akibat. Keempat Samsara, yaitu percaya akan adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Kelima Moksa, yaitu percaya akan adanya kebahagiaan dengan cara bersatunya roh suci dengan Brahman. Berikutnya kitab suci agama Hindu. Kitab suci dari umat Hindu disebut Weda. Dalam konsep Weda, ada yang disebut dengan Catur Weda, yang terdiri dari pertama Rigweda yang berisi pengetahuan suci dan nyanyian pemujaan. Kedua Yajur Weda, isinya himpunan mantra-mantra. Ketiga Samaweda, isinya pengembangan mantra-mantra yang dialunkan atau nyanyikan. Keempat Atharwa Weda,
Isinya kitab penawar segala macam penyakit atau sesuatu yang bermanfaat tentang kehidupan. Selain itu, ada juga yang disebut dengan Upanishad. Upanishad masih bagian dari Weda, yang isinya membahas konsep tentang Brahma, manusia, roh suci, alam semesta, kematian, karma, dan reinkarnasi. Dan berikutnya, pembahasan tentang proses masuknya agama Hindu ke Nusantara. Untuk mengetahui masuknya agama Hindu ke Nusantara, maka kita harus perhatikan dulu beberapa teori yang berkembang mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia atau Nusantara, yaitu 1. Teori Vaishya. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang melakukan transaksi jual-beli dengan masyarakat pribumi. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. N.J. Krom, seorang peneliti sejarah awal dan budaya tradisional Indonesia. Namun teori Vaishya mempunyai kelemahan di antaranya. Pertama, kurangnya bukti dokumentasi atau tidak ada catatan jelas tentang pedagang India membawa agama Hindu ke Nusantara. Kedua, peran dari pedagang terlalu dilebihkan. Masih ada dari misionaris, militer, atau kerjasama antar negara saat itu. Ketiga, tidak dijelaskan penyebaran ke setiap pelosok Nusantara yang dibawa oleh pedagang zaman dahulu, sedangkan biasanya transaksi perdagangan dilakukan di tepi lautan. Keempat, tidak sesuai dengan waktu. Hindu ada di Indonesia sejak abad pertama, sedangkan perdagangan dengan India baru dimulai sejak abad kelima. Kelima, kurangnya bukti arkeologis. Sulit untuk menjelaskan dari bukti arkeologis tentang pedagang India menyebarkan agama. B. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J. C. Van Leer yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh raja-raja di Nusantara. Namun, kelemahan dari teori Brahmana ini diantaranya. Pertama, kurangnya bukti dokumentasi, tidak ada catatan jelas pedagang India membawa Hindu ke Nusantara. 2. Peran pedagang terlalu dilebihkan. Masih ada dari misionaris atau militer atau kerjasama antar negara. 3. Tidak dijelaskan penyebaran ke pelosok mana para Brahmana singgah dan berbaur dengan masyarakat Nusantara. Keempat, kaum Brahmana dalam ajaran Hindu ada pantangan atau larangan, yaitu seorang Brahmana tidak boleh melewati atau menyeberangi lautan. C. Teori Satria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para bangsawan atau prajurit India, serta raja-raja dari India. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. J. Leber Muns yang menyebutkan bahwa kaum Satria melarikan diri ke Nusantara setelah mengalami kekalahan perang pada abad ke-4 sampai 6 Masehi. Adapun kelemahan dari teori Satria ini ialah, pertama, pada zaman itu, para Satria, bangsawan, tidak bisa berbahasa Sanskerta. Kedua, kurangnya fakta yang menjelaskan bahwa kaum Satria mendirikan pemerintahan baru khususnya di wilayah Nusantara ini. 3. Tidak ada bukti sejarah bahwa kaum Satria melakukan kolonialisme di Nusantara ini. D. Teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh masyarakat asli Nusantara yang menuntut ilmu keagamaan di India, lalu setelah kembali ke Nusantara mereka menyebarkan ilmunya kembali. Namun, kelemahan dari teori arus balik ini adalah 1. Kurangnya bukti dokumentasi dan tidak ada catatan jelas arus balik kedua masyarakat dari kedua negara tersebut. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Gottfried Haryewald von Webeck. Dia menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para kaum Sudra atau kaum Buddha yang ingin mengubah nasib mereka. Namun ada kelemahan dari teori Sudra ini kalau diperhatikan dengan melihat kehidupan sosial saat itu, yakni 1. Tidak ada bukti golongan Sudra India ke Nusantara. 2. Tidak dijelaskan penyebaran ke pelosok oleh masyarakat zaman dahulu dari kedua negara saat itu. Ketiga, pengaruh budaya. Kalau misalkan kaum Sudra yang bawa ke Nusantara, tidak mungkin agama Hindu bisa berpengaruh di Nusantara seperti sekarang ini. Namun, dapat kita tarik kesimpulan untuk mencari benang merah dari teori-teori yang sudah dibahas tadi. Kita bisa mencocokkannya dengan ditemukan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu zaman dahulu yang ada korelasinya dengan Hindu di India pada zaman itu, seperti peninggalan Yupa di Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara,
sehingga menjadi kemungkinan besar bahwa Hindu diperkirakan masuk sekitar abad ke-4 Masehi. Demikian sekilas materi tentang masuknya agama Hindu ke Nusantara. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi masuknya agama Buddha ke Nusantara. Agama Buddha muncul di wilayah India sekitar tahun 6-5 sebelum Masehi. Yang mencetuskan atau membuat agama Buddha adalah Siddhartha Gautama yang berasal dari Kerajaan Kapilawastu India. Beliau anak seorang raja. Ayahnya adalah Raja Suddhodana, pemimpin klan Sakya, terletak di negara bagian Kosala, India, yang saat itu sedang berkembang, sedangkan ibunya adalah Ratu Maya. Menurut legenda Buddhis, sejak lahir, Siddhartha Gautama saat masih bayi, telah menunjukkan tanda-tanda seorang pria hebat di masa akan datang. Sebuah ramalan menunjukkan bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi penguasa dunia. Siddhartha Gautama, setelah dewasa, ternyata melihat kehidupan di luar istana sangatlah berbeda dengan apa yang dia alami di dalam istana, yang sangat penuh dengan kesenangan dan kelezatan dunia. Sedangkan di luar istana, ternyata banyak kehidupan yang penuh penderitaan, kesengsaraan, kematian, orang tua, orang sakit, dan Siddhartha Gautama ingin menghilangkan penderitaan seperti itu, sehingga dia memutuskan menjadi pertapa di usia 29 tahun. Ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Setelah 6 tahun, konon beliau mendapatkan kenyataan bahwa bertapa dengan menyiksa diri maupun hidup terlalu berfoya-foya bukanlah jawaban akan sesuatu hal yang mampu melampaui penderitaan dan karma. Pertapa Siddhartha telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha atau Sama-sam Buddha. Tepat pada saat bulan Purnama Sidhi, di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun, dan di Taman Rusa Isipatana, Siddhartha Gautama pertama kali mengajarkan ajaran Buddha kepada 5 muridnya. Agama Buddha muncul sebagai bagian dari reaksi ajaran Brahma atau Hindu. Di antaranya, 1. Penolakan sistem kasta. Kedua, kasta Brahmana terlalu diistimewakan. Ketiga, adanya kasta Brahmana membuat ritual keagamaan memberatkan rakyat. Munculnya agama Buddha sebagai jalan lain atau pilihan lain dalam kepercayaan atau keyakinan lain di India pada saat itu yang Siddhartha Gautama bawa. Adapun konsep Tuhan, menurut ajaran agama Buddha adalah konsep Tuhan yang ada pada agama Buddha tidaklah sama dengan konsep Tuhan dengan agama lainnya. Agama Buddha lebih menekankan kepada perilaku kebaikan demi mencapai kebahagiaan yang mutlak dan sempurna, yang disebut paramita, yang dalam aliran Theravada nantinya akan sampai kepada nirwana. Pada perjalanan yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, merupakan contoh suatu perjalanan spiritual dengan cara bermeditasi untuk mencapai kesempurnaan hidup. Sedangkan ajaran pokok dalam agama Buddha ialah, dalam ajaran agama Buddha ada 3 ajaran pokok diantaranya, Buddha, Dharma, dan Sangha. Penjelasannya adalah, pertama Buddha dapat disebut dengan guru yang memiliki sifat Siddhartha Gautama dalam sifat manusia. Kedua, Dharma disebut ajaran Buddha yang merupakan kebenaran mutlak. Ketiga, Sangha, perkumpulan atau komunitas Buddha. Untuk menyentuh semangat 3 perlindungan tersebut, umat Buddha perlu mengembangkan, pertama, ketulusan hati, yaitu keinginan yang tulus untuk memahami hati Buddha dan kebenaran yang telah beliau sadari. Kedua, kemurnian hati, maknanya usaha murni untuk menjernihkan hati agar dapat menyentuh kesederhanaan kebenaran dari ajaran Buddha. Ketiga, keluhuran tekad. Maksudnya, memiliki cita-cita yang kuat untuk menginspirasi orang lain agar bergabung menapaki jalan ini. Berikutnya, kitab suci agama Buddha. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka yang terdiri dari 3 kelompok besar diantaranya. Pertama, Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka isinya memuat segala hal terkait peraturan para biksu dan biksuni. Kedua, Sutta Pitaka berisi kumpulan ceramah atau khutbah Buddha dan murid-muridnya. Ajaran tentang tata cara meditasi diungkapkan dalam bentuk sajak, kata kiasan, syair, kata mutiara, dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran samadhi. Ketiga, Abhidhamma Pitaka berisi ajaran Buddha yang berkaitan dengan filsafat,
metafisika, dan ilmu jiwa. Pembahasan berikutnya adalah masuknya agama Buddha ke Nusantara. Secara umum masuknya agama Buddha ke Nusantara hampir sama dengan masuknya agama Hindu ke Nusantara, termasuk beberapa teori-teori yang sama dengan masuknya agama Hindu ke Nusantara. Diperkirakan, agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-2 Masehi atau abad ke-5 Masehi, tergantung dari beberapa referensi atau sumber yang bisa kita simpulkan. Di antaranya, pertama, agama Buddha masuk abad ke-2 Masehi. Bukti masuknya abad ke-2 Masehi adalah didukung oleh penemuan patung Buddha dari bahan perunggu di Jember dan Sulawesi Barat, arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan, menunjukkan kesamaan dengan arca Amarawati yang berkembang di India Selatan pada abad ke-2 sampai 5 Masehi. Sedangkan kedua, masuknya agama Buddha ke Nusantara terjadi pada abad ke-5 Masehi, yaitu dengan didukung oleh peninggalan prasasti dan laporan seorang pengelana Cina bernama Fasian atau Fehian pada awal abad ke-5 Masehi, di mana di saat beliau akan pulang ke Cina setelah dari India untuk mencari kitab Vinaya Pitaka. Dalam catatannya, selama perjalanannya dari India ke Cina, kerajaan Tarumanegara sudah ada yang memeluk agama Hindu dan Buddha, walaupun masih sedikit dan terbatas, hanya di lingkungan kerajaan saja, dan nama lain Tarumanegara, menurut catatan Fehian dalam catatannya adalah Tolomo. Selain itu, faktor penyebab masuknya agama Buddha ke Indonesia, yaitu di saat ramainya jalur perdagangan. Para pedagang dari India kemungkinan tidak hanya berdagang semata saja, tetapi ada interaksi dengan orang Indonesia atau Nusantara, termasuk menyebarkan agama Buddha. Dari itu, mereka memberikan pengaruh kebudayaan yang dimilikinya, termasuk pengaruh ajaran lainnya, dengan posisi Nusantara yang strategis dalam bidang perdagangan. Saat itu, maka banyaknya para pedagang dari bangsa luar yang singgah dan berdagang di Nusantara, termasuk salah satunya adalah bangsa India. Para pedagang itu juga tidak semata-mata melakukan perdagangan di wilayah Nusantara, akan tetapi mereka juga berperan dalam proses penyebaran agama pada saat itu, khususnya Hindu dan Buddha. Agama Buddha di Nusantara ini dapat dilihat dengan adanya Kerajaan Sriwijaya atau Sriwijaya yang merupakan asal mula peranan kehidupan agama Buddha di Indonesia pada abad ke-7. Demikian materi tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Semoga bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru buat yang mampir di video ini. Dan untuk pembahasan tentang Hindu dan Buddha, sebagian sudah ada di channel video saya ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.